البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana sifat ini sabit berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma'. Dan ahli bid'ah ketika mendapatkan dalil-dalil tersebut, mereka memalingkan makna kepada makna apa? Ali. Wajah dipalingkan ke makna apa? Baik. Mereka katakan bahwasanya al-wajh dalam ayat-ayat bermakna as-sawab, yaitu pahala. Bagaimana kita membantahnya? Sama. Bagaimana membantah bahwasanya wajah bermakna pahala? Bahwasanya hal tersebut menyelisih zahir nas, kemudian menyelisih jalan para salaf, dan tidak ada dalil sahih yang menjadi landasan mereka. Ini tiga bantahan pokok yang berlaku pada setiap tahrif yang didatangkan ahli bidah. Kemudian baru bantahan secara khusus yang ditambahkan pada masing-masing sifat. Pemaknaan wajah dengan sawab dibantah dengan apa? Dengan sisi-sisi yang lain. Dikatakan bahwasanya tidak datang dalam lughah Arabiyah makna wajah sebagai sawab. Dalam bahasa saja tidak didapati bahwasanya wajah itu bermakna pahala. Yang kedua, jika wajah bermakna thawab, padahal thawab adalah makhluk, maka berarti Nabi dalam hadis a'udzu biwajhik, beliau minta perlindungan dengan thawab, dengan makhluk, dan ini tidak diperbolehkan. Baik. Demikian pula Nabi memohon untuk bisa melihat wajah Allah. As'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Seandainya wajah itu adalah thawab, maka tidak mungkin Nabi meminta kenikmatan untuk melihat pahala Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang kita masuk pada sifat yang kedua, al-yadan. As-sifatu tsaniyah al-yadan. Al-yadani min sifatillahi tsabitah lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat dua tangan termasuk di antara sifat-sifat Allah yang sabit berdasarkan Alkitab dan Sunnah serta ijma' para salaf. Yang Imam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menyebutkan satu dalam matan, wa qauluhu subhanahu wa ta'ala bal yadahu mabsuutatan.
Bahkan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala itu terhampar. Dan sifat dua tangan ini sifat dzatiyah khabariyah. Ada dalil-dalil yang menunjukkan sifat tangan dari Al-Quran selain yang disebutkan dalam matan bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 73. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Katakanlah sungguhnya keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala semata. Allah akan memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian Ali Imran ayat 26. Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tanganmu ya Allah semua kebaikan, dan sesungguhnya Engkau atas segala sesuatu maha mampu. Yang ketiga pada surat Al-Hadid ayat 29. Wa annal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Bahwasanya keutamaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Kemudian di surat Al-Mu'minun ayat 88 sampai 89. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Katakanlah siapa yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu. Man biyadihi malakutu kulli syai', ini syahidnya. Kemudian pada Yasin ayat 83. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Juga Al-Mulku ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di tangan Allah Al-Mulk. Ini semuanya ayat-ayat yang datang dalam bentuk mufrad mudhaf. Yadun datang dalam bentuk mufrad diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biyadihi, biyadillah. Kemudian ayat di surat Shad ayat 75. Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dalam bentuk musanna. Allah katakan, wahai iblis, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Di sini bentuknya musanna, sama seperti pada ayat di surat Al-Maidah yang disebutkan dalam matan bal yadahu mabsutatan. Kemudian yang terakhir pada surat Az-Zumar ayat 67. Was-samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan langit-langit terlipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini persifatan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan kanan. Dan nanti insyaallah akan
sebutkan bagaimana taujih untuk menggabungkan ayat-ayat yang datang dalam bentuk mufrad, kemudian tangan yang datang dalam bentuk musanna dan yang datang dalam bentuk jamak. Baik, mungkin itu dulu untuk mencatat ayat-ayatnya. Sisanya kalian murajaah. Subhanakallah.